hadiah saldo 5 juta. Apa nih? Perasaan aku nggak ada ikut apa-apa deh. Duh, ini gimana sih? Kenapa saldonya belum masuk ya? Aku chat lagi aja deh. Ih, kok kakaknya malah centang satu sih? Hah? Saldo aku berkurang 2 juta. Kok bisa sih? Kenapa? Ih, Iza, kenapa? Kamu kok pucat kali? Iya, iyalah tadi aku ketipu. Ih, ketipu. Iya, Sumpah. soalnya tadi tuh ada yang ngechat aku. Dia bilang kalau aku dapat hadiah gitu. Terus syaratnya harus ngirimin data diri sama nomor PIN ATM aku. Nah, udah deh aku kirimin aja. Oke, oke, oke. Sekarang kamu tenangin diri kamu dulu. Kita lapor polisi aja. Ya masalahnya saldo aku kesedot 2 juta, iya 2 juta. Iya. Oke, coba lihat Ila ini. Oh iya. Jadi kita screenshot aja semua chatnya, bukti transfernya dan nomor pelakunya. Ini ya. Oke, Iya. kita screenshot. Jadi kita screenshot semuanya, kita lapor ke polisi. Oh gitu. Ternyata masih banyak yang percaya. Selama mereka diam, aku menang. Tapi sekarang kami tidak diam. Kalau kamu kena penipuan online, jangan diam. Langsung lapor. Semakin cepat kamu lapor, semakin cepat juga data kamu diselamatkan. Lapor. L. Laporkan kepada pihak terkait. A. Amankan barang bukti. P. Pantau perkembangan. O. Autentifikasi identitas pelaku. Dan R. Resmi dalam situs pemerintah. Jangan takut, jangan malu, kamu bukan satu-satunya dan kamu bukan yang salah. Jika membicarakan tentang tindak pidana penipuan, sebenarnya di Indonesia sudah cukup jelas mengatur tentang tindak pidana penipuan, seperti pada pasal 378 KUHP, yang intinya seseorang dianggap melakukan penipuan jika menggunakan nama palsu atau rangkaian kebohongan lainnya yang menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain yang mengakibatkan pihak lain dirugikan, dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun. Selanjutnya kita beranjak ke penipuan online. Nah, tindak penipuan online ini sendiri sebenarnya sudah diatur di dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE tahun 2008 yang menyebutkan penipuan online sebagai setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan sehingga menyebabkan kerugian kepada konsumen dalam melakukan transaksi elektronik. Nah, di mana pasal 28A ayat 1 ini kembali dijelaskan ke dalam pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa setiap pelaku tindak kejahatan penipuan online akan dijerat dengan hukuman penjara maksimal 6 tahun dan dengan denda maksimal 1 miliar rupiah. Maka dari itu sangat penting untuk melaporkan sebuah tindakan kejahatan penipuan online. Nah, di mana laporan ini tidak hanya berisi sekedar keluhan, namun hal ini juga merupakan bukti sah yang dapat menjadi fondasi utama bagi aparat penegak hukum agar dapat melakukan penyelidikan sesegera mungkin. Laporan ini memungkinkan para pihak kepolisian dapat menganalisa dan memetakan modus operasi kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku tindak kejahatan penipuan online. Hal ini juga dapat membuka dari sindikat penipuan online yang memiliki motif yang sama. Selain itu, dengan adanya laporan ini memungkinkan para pihak lembaga yang terkait dengan tindak penipuan online ini melakukan tindakan preventif yang lebih dapat mengamankan data para konsumen tindakan penipuan online sehingga tidak akan terjadi tindakan penipuan ini di kemudian hari.
Artinya, setiap laporan ini merupakan langkah nyata untuk menghentikan kejahatan dan melindungi korban dari tindak kejahatan potensial berikutnya. Melapor adalah aksi, hukum adalah solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Azhara. Di sini saya akan melakukan wawancara tentang penipuan online, dan di sini sudah bersama narasumber kita, yaitu dengan siapa, Kak? Ulfa panggil. Nama saya Keisha Ulia Safinka, Keisha dipanggil. Nama aku Jihan. Sebelumnya kalau boleh tahu, Kak, Kakak pernah mengalami kejadian penipuan online nggak, Kak, sebelumnya? Enggak pernah. Enggak pernah juga. Pernah sih dari BRI, kakak ditelepon oleh pihak BRI, katanya kakak sering melakukan transaksi, jadi kakak nasabah terbaik, dibilangnya kayak gitu kan. Jadi kakak dapat undian, menang undian. Dibilangnya kalau kakak mendapat uang, kalau nggak salah waktu itu 45 juta katanya, bisa langsung diambil ke ATM terdekat. Kakak masih nelpon tuh sama orang BRI-nya, katanya kan orang BRI itu Kak masih nelpon sama dia, katanya sekarang harus pergi langsung ke ATM, jangan dimatiin teleponnya. Nah, terus kakak pergi ke ATM kan, nyatanya disuruh kakak mentransfer uang pangkal 500.000 untuk admin katanya. Sudah disuruh transfer, udah kakak transfer 500.000, dikasihnya nomor tujuan rekening kan, udah kakak transfer, udah berhasil, katanya tambah lagi untuk menaikkan supaya bisa dapat 45 juta itu harus ditransfer lagi 1.500.000. Saat itu kakak tidak percaya lagi kan kalau masalah transfer, dia bilangnya dia mau kasih ke kakak, ternyata kakak yang transfer ke dia. Saat itu kakak udah berpikir aja lagi ini penipuan. Berarti yang bikin Kakak curiga waktu itu karena dia suruh naikkan. Transfer berulang kali gitu. Mungkin setelah kejadian itu Kakak ada melapor ke instansi tertentu gitu nggak, Kak? Ada, kakak melapor langsung, kakak pergi ke BRI, ke Bank BRI Pasar Baru. Katanya itu tuh bukan tanggung jawab kami. Masalahnya kami nggak ada program kayak gitu. Kecuali Bank BRI langsung menghubungi call centernya kan ada yang BRI langsung. Itu tuh bukan punya BRI katanya. Jadi dia nggak bertanggung jawab sama uang yang hilang. Oke, mungkin karena nggak pernah, jadi di sini aku paling mau nanya aja tentang menurut pendapat kalian aja, gimana sih penipuan online gitu? Itu bisa dari misalnya link yang dikirim lewat WhatsApp untuk bisa diklik. Terus juga bisa dari ditelepon oleh nomor yang tidak dikenal untuk melakukan mengikuti instruksi orang tersebut gitu. Mungkin sama juga dengan Keisha, cuman yang untuk telepon itu dia bisa kadang ada yang memang menipunya dengan seperti anaknya kecelakaan atau sebagainya, atau bisa juga dengan dia tidak ngomong. Iya, jadi memang bisa langsung kena ke HP-nya sendiri. Menurut aku kayaknya sekarang lebih banyak di platform belanja gitu ya, soalnya kadang pesannya beda tapi yang datang juga beda, atau yang udah dipesan tapi nggak datang seperti gitu. Baik Kak, terima kasih ceritanya. Mungkin boleh sedikit pesan buat teman-teman di luar sana supaya nggak kejadian lagi, terjadi penipuan online lagi, gimana caranya? Kalau ada dapat telepon, kalau kakak kan masalahnya di bank ini kan, kalau nggak disuruh ke bank nggak usah melakukan apapun macamnya seperti transaksi, nggak usah, kecuali orang bank langsung yang nelpon disuruh ke banknya. Kan langsung ke bank, jadi kita berurusan sama orang bank. Kalau ini kan kita nggak ada, disuruhnya ke ATM. ATM kita yang disuruh mentransfer. Kalau ada kejadian kayak gitu nggak usah diapain. Karena udah tahu modus-modus penipuannya, mungkin bisa lebih aware dan juga lebih peduli dari modus-modus atau cerita-cerita yang didapat dari korban-korbannya gitu. Misalnya ada nomor yang nggak dikenal, itu bisa jangan sembarang untuk diangkat karena takutnya penipuannya bisa dalam bentuk hipnotis karena kita mendengar suaranya gitu. Terus juga kalau link-link yang dikirim oleh nomor-nomor yang tidak dikenal juga jangan langsung asal dipencet. Mungkin kalau dari aku itu. Sama sih dengan Keisha. Terus juga mungkin kalau belanja itu di platform yang emang udah resmi. Terus juga kalau misalnya takut banget itu kan bisa COD. Baik Kak, mungkin sekian untuk wawancaranya. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Terima kasih ya teman-teman udah luangin waktunya. Terima kasih.